lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu tepat bulan Rabiul Awal tanggal 17. Itu menurut pendapat Syekh Muhammad Manabi bulan Hijriyah. Manabi Masehi pun para ulama yang itu bertepatan bulan April atau bulan 4 April. Kan dia pun reng-reng sepo Kimin pun bulan April macam ke Kempang biasa ada bulan itu Kempang dan bulan-bulan lain. Benten bulan ngeneng ongguan nang bulan 4 deh beg air cair insyaallah nang bulan-bulan becang cair. Ya, sebagian ulama yang itu berdasar ada buaki lahir Gusti Kanjeng Nabi itu bulan Agustus. Memang kan tepat bulan Agustus juga. Tapi semaksud lahir kan itu Kanjeng Nabi itu lahir bukale. Beda istilahnya lahir hakiki, beda istilahnya lahir wati. Itu khusus Kanjeng Nabi. Wonten kula sareng panjenengan juga umat-umat selain ya itu lahir cuma wati malolo. Kanjeng Nabi itu lahir hakiki sareng wati. Dan bulan Agustus itu lahir Gusti Kanjeng Nabi saya hakiki. Maksudnya lahir hakiki jika itu lahir nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu berdenang abana Sayyid Abdullah pindah ke Ummina se asmana Sayyidah Aminah. Artinya nang malam pertama ketika kompol nur Gusti Kanjeng Nabi itu pindah tepat nang bulan Agustus Manabi Masehi. Kak itu je pun ikrasa sareng Sayyid Abdullah. Maksudnya ikrasa beni ikrasa sareng sami sareng tertulis sareng panjenengan beni kalau sama ton dah punten. Beni yang ngerenyeng lagi maaf nggih beni yang ngerenyeng gak bisa. Man soalnya ngerenyeng kan make tak polong bersebini mumpun keluar aku dikerasa. Saya maksudnya itu kerasanya keluar nur itu pada. Jadi umpamanya beda orang ini, beda orang mata nanya umpamanya malam pertama polong ngelak telo kaleh, ini malam pertama pagi ngelak ya boleh, sore duhur ngelak boleh. Mari itu berjenang head pas kan dek alias Aisyah yang neng matuleh. Yang itu tak bangki mungkin oleh nasi ronde pertama, kenapa kedua, kenapa ketiga, tak bangki. Tapi Gusti Kanjeng Nabi itu ketika nur itu pindah ke Sayyidah Aminah, itu ikrasa sama Sayyid Abdullah. Bahkan wajah Sayyidah Aminah itu tak begitu cantik, tak begitu ratin. Tapi begitu nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu masuk ke Sayyidah Aminah, wajah Sayyidah Aminah itu apa lain. Jadi tambah asonal. Artinya ketambiasan nur Gusti Kanjeng Nabi. Para rabu saya sami mulja. Nah, sebagian kelompok ini kelompok sebelah itu boleh kita kasokan area aki maulid bahkan dianggap bid'ah. Bila bid'ah jangan sesat, bila sesat neraka. Tapi mana bi paham-paham terpula juga para guru bengasepo juga para ulama ahli sunnah. Beliau itu benih tadi tadin juga. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada buaki kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Itu perintah Allah Taala ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad supaya pada pak ka umat. Muhammad kabela bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kabela ka umat tabakan supaya umat tabakan berbahagia. Mondare masih pakon berbahagia mon oleh fadlillah situ si nomor 2 oleh rahmatillah. Jadi dan boleh sarang panjenengan kak dinto perintah sarang Allah Taala kang kui bunga bahagia mon oleh 2 fadlillah sarang rahmatillah. Lah saya maksud fadlillah kak itu pon apa? Saya maksud fadlillah kak dinto yang kak dinto ilmu. Jadi dan boleh sarang panjenengan ketika oleh ilmu itu pakon bunga oleh ilmu. Bahkan mana bisa dan kula sarang panjenengan kayak itu kudu nambah ilmu benar walaupun mustafidan kula yaumin ziyadatan. Tiap hari diusahakan kita nambah ilmu cek kun nambah bisa menolong tapi usaha aki ilmu kayak itu juga tambah. Bahkan dengan Imam Al-Musili orang yang itu manabi ampun lebih dari teluare tak tambah ilmu sama sekali
Itu ibarat pada benten anggota badan tak ngakan sama sekali. Itu apa lemes, kedur, bisa jadi kering. Lah ketika orang gak itu lebih dari telu ale tak nambah ilmu sama sekali, kak itu bener beten sehat tapi rohani itu tak sehat. Jadi ilmu kak itu termasuk asupan atau makanan rohani. Situ kula sarang panjenengan itu kotu rohani itu kotu pakani. Terutama itu ilmu, itu makanan pokok. Makanan pokok rohani. Walaupun misalkan dan kuda sarang panjenengan kayak itu ampun pernah ngiding ilmu kayak itu. Kayak pas beda orang nyapayaki boleh, pada pak boleh, tak pun apa, tak jadi masalah. Pokok diusahakan itu tiap hari nanti. Bahkan ke Bunda Gusti Kanjeng Nabi orang kayak itu mana bisa sampai lebar dari pak polo are pas tak ketambahan ilmu sama sekali, atena kayak itu ada beruhani ini kita mati. Cek saking kenapa tanah mati mentah menin tak tumbuh betul beri pun apa tak tumbuh jadi atena orang kayak itu mana bi kadung mati beri ilmu beri nasihat tak kelem masuk betul malah ibu lain bagus itu kadang-kadang malah pegel malah kadang-kadang ngosok lo kan itu mana bi ateh kadung tapi mau ateh kayak itu lemes lunak bu bisa tumbuh seberang tambahin pun apa tuh tambahin pun apa tuh artinya artinya itu bekal terak bekal tombu nur macam-macam itu si pertama jadi dan gula sarang panjenengan ya pun bunga kelaban sebab fadl Allah Ta'ala itu ilmu maka dari pun Allah Ta'ala ibu di wa khairun mimma yajma'un ilmu sarang rahmat Allah Ta'ala itu lebih bagus dari pengben kenapa sih apa kompol dan gula sarang panjenengan ingat PC harta dan semacam tapi dan gula sarang panjenengan mungkin nih lebih bunga beri PC teh beri ilmu coba umpamanya nang di bere pengajian beda transferan ilmu tapi juga mau beda transferan PC panjenengan berkumpul ke PC jadi itu si pertama pokok bunga kalaban sebab bedana ilmu. Pas yang nomor 2 dan gula sarang panjenengan itu pokok bunga kalaban sebab bedana rahmat Allah. Dan pun apa sih maksud rahmat Allah? Engki kadin to lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadin to sekebai dalil kenginga amolo. Tambahkan itu anjuran. Jadi dan gula sarang panjenengan itu nampaki kebahagiaan, kebungaan atas lahirnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah orang yang nampak kebungaan tak kotu berkat tak kotu telur punten panjenengan pamna tak mampu asadaka ke orang lain niat amolot asopor kalau Ta'ala punan ampuni paringin rahmat punan rahmat itu Gusti Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi kayak itu rahmatun muhda ya mon rahmat sicet ihdiaki kakui umat bahkan beda situng riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas paman Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas sapopon Gusti Kanjeng Nabi Abbas itu paman Gusti Kanjeng Nabi kadito saampona Abu Lahab paman Gusti Kanjeng Nabi juga Abu Lahab itu meninggal kadito kami sang Abdullah bin Abbas tanya aki dari Mekah berubah saja lah apalah mau ya sesuai dengan Quran karena Abu Lahab itu icap dengan Al-Quran tabbat yada Abi Lahab wa tab auna anhu maluhu bener harus dengan Quran kayak guncoma engkau oleh keringanan siksa tiap hari Senin berapa sebab pola engkau pernah bunga ketika Muhammad tang penakang lahir jadi Abu Lahab yang sempat bunga ketika adik penakan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lahir padahal bunga itu benih bulan suci Nabi mutan bunga pola adik anak lah penakan laki Reng Arab cimin ya itu menabi adi anak bini kadang-kadang gengsi kadang-kadang dipendem di odi itu tradisi zaman jahiliyah tapi mun andi anak laki itu jadi kebanggaan termasuk andi penakan laki lo Abu Lahab pulang pas putranya itu laki pas pulang Kanjeng Nabi Muhammad lahir itu pas laki perak jadi Thuwaibah bu dan Abu Lahab yang tak beri kabar ke Abu Lahab penakan sampean mau lahir bu parobah laki bunga Abu Lahab Thuwaibah budak imar 3 akhir dari bunga bahkan Thuwaibah itu pasti bagi ke Umminah
La ummina Kanjeng Nabi si asmana Aminah pakon alatin Gusti Kanjeng Nabi. Gara-gara hubungan Abu Lahab itu Abu Lahab oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi cuma keringanan siksa ting arek sener. Kenapa boleh itu Abu Lahab cet ampun hicap orang hicap neraka cet orang kafir. Kenapa boleh kita cet beriman ke Gusti Kanjeng Nabi si kita ada capan cet masuk neraka mungkin karena bersebut baru karena terbilang serang panjenengan membeda maulid itu pola nih pas oleh syafaat. Dan syafaat itu macam-macam termasuk keringanan siksa. Gue pas syafaatnya itu saya langsung pas warga saya mas tena abah kan itu neraka tapi langsung ke warga. Dan harapan dan gula serang panjenengan tentu negak itu tanpa jadi gula nyeper ke neraka tapi kalau syafaat terus Kanjeng Nabi. Amin. Pas bisa langsung masuk ke surga. Cuma para rabu si paling penting si perlu digaris bawahi dan kula sarang panjenengan itu pun bunga malolo. Bahagialah akhirnya Gusti Kanjeng Nabi. Tapi bagaimana kita juga bisa mapunga Kanjeng Nabi. Bisa jadi umat saya membanggakan ke Gusti Kanjeng Nabi. Mungkin mapunga malolo ke Gusti Kanjeng Nabi. Takon kuninga Abu Lahab malolo, kun bunga malolo. Mungkin bunga atas lahir Gusti Kanjeng Nabi takwa yang Abu Lahab malolo. Ketika apa dan gula sarang panjenengan cara mabunga ke Gusti Kanjeng Nabi tidak lain kita berusaha semaksimal mungkin kami bisa norok setelah jenapa kona Gusti Kanjeng Nabi acewin larangan-larangan Gusti Kanjeng Nabi juga nyereng sunnah Gusti Kanjeng Nabi ketika di sholat selama waktu jaga puasa jaga zakat jaga Ibu Nabi mampu gak boleh haji, yang orang itu haji. Selain gak itu sunnah Gusti Kanjeng Nabi atau akhlak Gusti Kanjeng Nabi itu jeleni. Tahu saya sira berdak punten. Kanjeng Nabi itu biasanya sholat tahajud nih, sholat tahajud. Kenapa kaki itu tak terbengkak-bengkak? Mungkin boleh sarang panjenengan niro itu mungkin berberak. Karena ngabesin tadi si potongan mas ya. Nah si mang demang, kenapa si mang demang? Cara nak Kanjeng Nabi adeer. Itu akhlak itu, akhlak itu punya namong sing ngudaan ngormat kesituaan, murid ngormat ke guru, atau anak ngormat kari sepo bunten, termasuk orang ngakui sandal. Beda akhlak kan? Dari rumah akhlak Kanjeng Nabi ketika ngakui sandal. Dari rumah ketika Gusti Kanjeng Nabi ketika ngabes kalami. Dari rumah akhlak Kanjeng Nabi ketika ngabes voucher. Dari rumah akhlak Gusti Kanjeng Nabi ketika ngakui pakaian. Dari rumah akhlak Gusti Kanjeng Nabi ketika masuk bengkok, keluar bengkok, masuk masjid, turun dari masjid, bahkan sampai buang air kecil, buang air besar, itu beda akhlak dari Gusti Kanjeng Nabi. Dan itu separlo dan boleh sama panjenengan juga ngawinnya. Benar itu menikun kanggo santre. Saya rasa os sehingga ko umat Gusti Kanjeng Nabi itu usaha ki kanggo ngakui akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Itu tak kok pas mongko cek ring beni santre tak tahu ten gelero. Justru Kanjeng Nabi itu baca itu diutam di makariman akhlak. Saya diutus tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Itu tujuan Gusti Kanjeng Nabi diutus. Oleh karena itu jadi tulisan panjenengan yang berusaha kanggo bisa ngakui akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Paling contoh, misalnya cara nginum Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu menabi nginum pada titik lokal. Cetelka boleh, itu berat sekali. Biasanya nginum sekalian macam bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tiba ini langsung blok. Tapi masih titik lokal. Bengkak ninto selain panjenengan cek sakingnya pas nginom glek tak lagi kenjaran panjenengan tapi mau panjenengan nginom nyereng lalampan Gusti Kanjeng Nabi insyaallah ku bakal oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi pas nomor 2 bakal oleh kenjaran panjenengan ngakui sandal panjenengan mungkin ngakui tak norok Kanjeng Nabi tak oleh kenjaran panjenengan tapi panjenengan umpamana cara ngakui sandal niro Gusti Kanjeng Nabi yakni sapa si kangen ada pas aniat nyereng lalampan Gusti Kanjeng Nabi panjenengan ya itu oleh ganjaran kun ngakui sandal entar ka WC ngakui anak Kanjeng Nabi oleh ganjaran keluar WC oleh ganjaran apolong ben sebini ngakui cara seibu dengan Gusti Kanjeng Nabi oleh ganjaran
Jadi kenceran itu istana bisa elaksanaki mulai ceket tedung sampai tedung mulai. Jadi ngereng dan gula sana panjenengan ngacet dan kata gula pribadi ngereng berusaha kan itu ngereng akhlak kepustakaan. Kanjeng Nabi ento panjenengan mungkin orang setuju ahsanun nasi khalqan wa khuluqan paling genteng manusia akhlak ben ropa ben wajah nasab juga paling genteng sini. Nasab paling bagus itu nasab Quraisy. Kanjeng Nabi itu keturunan orang Quraisy. Cuma di dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak jelasaki kegentang kanjeng Nabi, bukan tak jelasaki masalah nasab bagus kanjeng Nabi, tapi seiterangaki ban Allah Ta'ala di dalam Quran akhlak kanjeng Nabi kento nutuaki bahwa akhlak itu lebih penting itu pun ben wajah itu pun ben nasab bahkan segala-galanya. Maka Allah Ta'ala itu moci dalam Al-Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. Beandai Muhammad andi akhlak si azim luar biasa. Sobung seibri sifat azim kecuali Allah aras ahlak Gusti Kanjeng Nabi. Selain yang termasuk dunia dan isi-isinya itu yang kepini kul mata'ud dunya qalil, tapi mon ahlak Gusti Kanjeng Nabi itu pas nilai azim. Maka nang ayat lain Allah Ta'ala jelasaki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi di dalam pribadi Rasulullah itu beda uswah, tauladan. Kadang-kadang pun kita bisa nyampaikan Rasulullah mempunyai tauladan, tapi tintanya dari rumah tauladan kanjeng Nabi ketika ada tak tahu. Meskipun apa tauladan Gusti Kanjeng Nabi ketika minum tahu nih. Maka dan boleh dimingki dan pondok pada situng ustad guru entok pangki sareng dia minum kacer pambu tak ngajar. Baru tak ngakui akhlak kanjeng Nabi. Gembang mun bahasa kasar kurang ngajar, entah akhlak itu kurang ngajar. Akhirnya itu pambu karena apa mulak guru dengan roh dan murid tak. Mungkin saya rinto saya bisa terus sampai lagi yang tempat abid yang apa molotan mulai yang ada kena molotan. Iya, saya kurang lebih banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.